Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu. Apa kabarnya nih? Nah, hari ini kita akan melakukan pembelajaran secara daring. Silahkan tonton pembelajaran ibu ya. Nah, hari ini kita masih membahas yaitu tentang median ya, melanjutkan penjelasan ibu di pertemuan sebelumnya. Kalau sebelumnya itu contoh soal nomor 1, hari ini ibu lanjut ke contoh soal nomor 2, langsung aja kita bahas. Untuk nomor 2 ini perhatikan tabel yang ada di bawah sini. Kita mau mencari mediannya. Nah, kalau kemarin soalnya kan datanya itu dalam berupa barisan dan datanya itu harus tersusun atau harus berurut dari yang terkecil sampai yang terbesar. Karena data ini dalam bentuk tabel, dia kan sudah tersusun tuh dari yang terkecil dan sampai ke terbesar. Jadi, langkah pertama kita perlu tahu dulu data yang kita punya ini ada berapa. Nah, kita cek satu per satu ya. Kalau kita cek datanya, kita jumlahkan, berarti ini ada berapa nih? 8 tambah 9 tambah 5 tambah 10 tambah 3. Totalnya adalah 35. Iyalah. Nah, totalnya jadinya di sini 35 ya. Kita sudah punya totalnya 35. Karena 35 berarti data yang kita punya ini adalah data yang ganjil, jumlahnya ganjil nih. Berarti nanti mediannya pasti ada 1. Yaitu pas tuh ada 1 data yang berada di tengah-tengah. Kalau kita urutkan satu persatu agak susah, agak panjang. Jadi saran ibu gunakan rumusnya saja. Nah, rumusnya kemarin jika datanya ini ganjil, maka nilai data ke N plus 1 bagi 2. Nah, berarti tinggal kita masukkan. Berarti kita mau mencari nilai data ke N ini adalah si jumlahnya. Jumlah semua data tadi ada berapa? Ada 35. Berarti ditambah 1 bagi 2. Berarti nilai data ke 36 ya kan dibagi 2. Berarti nilai data ibu perbaikin dulu ya biar tulisannya agak bagus. Data ke 36 bagi 2 adalah 18. Nah, berarti data ke 18 berada di mana? Sekarang kita cek dengan melihat dari frekuensi kumulatifnya. Dinamakan dengan frekuensi kumulatif di sini ya. Frekuensi kumulatif. Jadi di sini yang dapat 50 ada 8 orang. Berarti yang dapat 50 dan 60 berarti 8 ditambah 9 adalah 17. Berarti yang dapat 50, 60, 70 tambahi 5 lagi berarti ada 22. Berarti yang dapat 50 sampai 80 bertambah 10 adalah 32. Berarti di sini 32 tambah 3 35. Sekarang kita cek 18 ini nah di mana anaknya? 8 bukan, 17 bukan, 17 berarti di sini kan? Artinya data yang berada di antara 18 sampai 22 itu berada di sini. Nah, nilai datanya siapa? Berarti datanya yang ini. Nah, berarti nilai data nilai data ke-18 itu adalah 70. Berarti mediannya adalah 70. Nah, intinya mengerjakannya adalah kalau misalkan lupa rumus ya. Jadi hitung dulu frekuensi kumulatifnya berapa. Frekuensi ini jumlahnya berapa? 35. Kalau misalkan di sini datanya nanti ganjil, tinggal pian tambahi 1. Berarti 35 ditambah 1 bagi 2. Berarti kan hasilnya adalah 18. Berarti data ke 18. Langsung aja lagi cari data ke 18 itu berada di mana? Di data yang ketiga ini. Oh, berarti mediannya adalah 70.
Nah, selanjutnya pemusatan data sudah selesai ya, yaitu kan kemarin itu mean, modus, median itu adalah pemusatan data. Selanjutnya, kalau ada salah di catatan kemarin itu nomor 2 ya. Kalau pemusatan data nomor 1 berarti penyebaran data nomor 2 ya. Ibu lupa untuk kodenya, nanti disesuaikan aja. Jadi kita akan masuk ke penyebaran data. Nah, kalau penyebaran data itu nanti ada beberapa macam. Kita akan bahas satu persatu dulu. Yang pertama ada yang namanya jangkauan atau range. Nah, jangkauan ini disebut dengan rentang juga bisa. Jangkauan itu adalah selisih antara data terbesar dengan data terkecil. Jadi selisihnya saja. Jadi rumusnya itu R adalah range sama dengan X max dikurang dengan X min. Yang mana R itu jangkauan, X min itu adalah nilai data terkecil, dan X max adalah nilai data terbesar. Jadi untuk jangkauan kayaknya insya Allah mudah saja ya. Contoh soal, tentukan jangkauan dari data berikut ini. Nah, misalkan ada data nih, datanya yang seperti disajikan di soal ini. Gimana caranya? Kita perlu tahu dulu yang mana X min-nya, yang mana X max-nya. X min artinya data terkecil. Angka paling kecil di antara sini, angka berapa? Angka 3. Nah, kalau X max maksimal berarti data yang paling besar, angka yang paling besar di sini adalah angka 20. Berarti untuk menentukan range-nya atau jangkauan atau rentang tinggal kita kurangkan saja. X max dikurang dengan X min. Berarti 20 dikurang 3 hasilnya adalah 17. Sudah kita temukan jangkauannya. Nah, sangat mudah sekali untuk yang A ini ya, untuk jangkauan. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke penyebaran data yang kedua. Setelah jangkauan ada yang namanya simpangan rata-rata atau juga disebut dengan deviasi rata-rata. Nah, yang mana simpangan rata-rata ini adalah ukuran yang menyatakan seberapa besar penyebaran tiap nilai data terhadap nilai meannya atau rata-rata. Nah, atau biasa digunakan untuk menggambarkan nilai suatu data atau datum dengan si rata-ratanya. Nah, untuk penjelasannya lebih lengkap nanti bisa kita bahas lagi di kelas ya, dan penerapannya bagaimana di kehidupan. Nah, kita akan bahas dulu rumus menghitung simpangan rata-rata seperti di bawah ini, yang mana SR ini adalah simpangan rata-rata, N di sini adalah ukuran data atau total frekuensinya, nanti jumlahnya berarti. Nah, sampai berapa jumlahnya? Lalu di sini ada sigma ya, artinya penjumlahan. Lalu di sini XI data ke I dari data 1 sampai ke N tergantung dari datanya, dan dikurangi dengan X bar. Ini mutlak ya, artinya selisihnya di sini meskipun negatif nanti akan kita anggap positif karena dia mutlak. Lalu kita akan coba ke contoh soal dulu. Nomor 1. Diketahui data 7, 6, 8, 7, 6, 10, 5. Tentukan simpangan rata-ratanya. Nah, kita mau mencari simpangan rata-ratanya. Oke. Untuk menentukan simpangan rata-rata, kita akan memerlukan rumus ini. Ibu tuliskan kembali dulu. SR sama dengan 1/N, sigma I sama dengan 1 sampai dengan N, mutlak XI dikurang X bar. Nah, ini rumusnya. Sekarang kita hitung dulu. SR sama dengan 1 per Ibu tulis diketahui aja ya, biar lebih mudah diketahui. Kita mau cari N. N ini adalah total frekuensi. Berarti kita jumlahkan datanya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 butir. Nah, berarti ini nanti dari 1 sampai N.
Lalu kita juga memerlukan X bar. Berarti X bar adalah, ibu kecilkan dulu ya. Ini 7 ditambah 6 ditambah 8 ditambah 7 tambah 6 tambah 10 tambah 5 dibagi dengan 7. Mari kita hitung. 7 tambah 6 tambah 8 tambah 7 tambah 6 tambah 10 tambah 5. Berapa tuh kalau dijumlahkan? A 49. Kita bagi dengan 7. Nah, 49 bagi 7 adalah 7. Ini sudah dapat. X barnya sudah dapat. Nah, kalau X ini kan data pertama, berarti data pertama adalah 7. Data kedua adalah 6. Yang ini. Nah, ini ya. Berarti yang ini anggap aja adalah XI. Yang ini adalah X2. Yang ini adalah X3. Ini adalah X4. Ini adalah X5, X6, X7. Nah, kita cari atau kita masukkan ke dalam rumusnya. Nah, sudah diketahui N, X barnya, dan dari X1 sampai dengan X7 nya juga sudah ada di soal. Tinggal kita masukkan ke dalam rumusnya. SR sama dengan 1 per N. N-nya berapa? N-nya 7. Ini ibu langsung ke dalam rumus ini ya. Terus sigma I dimulai dari 1. N-nya berapa? Sampai berapa berarti? Sampai 7. Mutlak XI dikurang X bar. X barnya adalah 7 juga. Nah, tinggal kita masukkan ke dalam rumusnya. Oke, berarti 1 per 7 kurung gede ya. Ini notasi sigma nih, kayak dulu nih. Kelas berapa nih? Kelas 11 ya. Berarti kita masukkan XI nya dimulai dari X1. X1 nih siapa? X1 nih yang ini, perhatikan. Ini yang di sini. Nah, berarti 7 ya. 7 dikurang 7. Ini mutlak, oke. Terus ditambah, ini selalu ditambah karena di sini notasi sigma. Lalu X2 lagi. X2 nya siapa? X2 nya adalah 6. Berarti 6 dikurang 7 tambah lagi X3. X3 nya siapa? X3 nya adalah 8. 8 kurang 7 ditambah lagi X4. X4 nya siapa? 7. 7 kurang 7 bawah ya, di bawah sini ditambah lagi dengan 1 2 3 4 X5. X5 nya adalah 6. Berarti 6 dikurang 7 ditambah lagi dengan X6 nya 10 dikurang 7. Intinya yang bagian sini ya diurutkan, ditambah dengan 5 dikurang 7. Nah, baru kita hitung sama-sama. Dan ini dia mutlak ya. Harusnya kita kurang untuk dia mutlak. Sorry, tadi ibu tersalah. Nulisnya kalian harusnya mutlak nih. Nah, ibu perbaiki dulu. Baru kita hitung. 1 per 7 ibu kurangi. 7 kurang 7 adalah 0. Ditambah dengan 6 dikurang 7 adalah negatif 1. Negatif 1 dimutlakan jadi 1. Kan harus positif tuh. 8 dikurang 7 adalah 1. Sudah positif. 7 dikurang 7 0. Sekarang ini 6 dikurang 7 negatif 1. Mutlak negatif 1 adalah 1. Ditambah dengan 10 kurang 7 adalah 3. Ditambah dengan 5 kurang 7 negatif 2. Negatif 2 dimutlakan adalah 2. Tinggal kita hitung. Nah, ini berapa nih? 1 2 3 6 8. Berarti 1 kali 8 8 per 7. Nah, sudah ketemu berarti simpangan rata-ratanya adalah 8 per 7. Semakin kecil nilai simpangan rata-ratanya, maka semakin bagus data tersebut.
Nah, itu tadi video penjelasan dari Ibu. Semoga apa yang Ibu sampaikan itu bisa kalian pahami. Selanjutnya, silahkan kalian kerjakan tugas yang sudah Ibu berikan di classroom. Jangan lupa mengumpul tugasnya sesuai dengan waktunya. Jangan sampai terlambat ya. Ibu tutup pembelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.